Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih, yang berjudul From the Land tahun 2020 cuy. Film yang berdurasi tayang 1 jam 50 menit ini rilis per tanggal 25 Mei tahun 2020 dan dibintangi oleh mbak-mbak luar negeri, internasional, domestik, negara api, yaitu Mbak Jun Lovejoy cuy. Bule-bule nih berkelana singgah sebentar ke Konoha ya. Mantap nih dah. Berkisah tentang seorang wanita yang berasal dari Amerika yang memutuskan untuk tinggal di Jepang dan menikah dengan seorang pria di sana. Berhubung budaya dari negara asalnya sangat berbeda dengan kebudayaan yang ada di Jepang, wanita ini malah membuat sang anak kerepotan untuk mengajarkan semua kebiasaan orang-orang Jepang kepadanya. Apakah yang akan terjadi dengan nasib wanita ini di keluarga barunya? Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Sono shiwaku, omae wa tokumare mieteru. Ima no ore no anta no shini-sama da. Somo itzakata. Daga ore wa anta na soitsan da yokoso yaro. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang diceritakan baru saja menikah, yang kembali pulang menyusuri lorong rumah di mana tempat anaknya berada. Saat sang istri gugup untuk menemui anak dari suami barunya, sang suami pun mencoba menenangkan dan bilang kalau anaknya pasti akan bersikap baik kepadanya. Wanita bule-bule memantau plafon rumah bernama Jun Lovejoy, dan sang suami senyum-senyum manja yang tidak disebutkan namanya ini. Kita kasih nama Jamal aja ya. Jamal aja dah, gampang nih. Oke, let's go. Saat sudah berada di dalam rumah, datanglah seorang pria menghampiri yang diceritakan itu adalah anak Pak Jamal satu-satunya. Mas-mas rambut belah tengah tatapan serius bernama Kiyoshi. Setelah Pak Jamal memperkenalkan Mbak Jun dan bilang kalau ia adalah ibu barunya, Kiyoshi pun langsung mengingat percakapannya dengan sang ayah yang sebelumnya bilang ingin meminta izin menikah kepadanya. Di flashback masa lalu itu, Pak Jamal yang tahu kalau Kiyoshi anaknya selalu kesepian karena ditinggal wafat sosok sang ibu sedari kecil. Hal itu pun menjadi alasan kenapa Pak Jamal ingin menikah lagi, agar keluarga mereka bisa lengkap dengan adanya seorang wanita. Meskipun sedikit kaget mendengar calon istri ayahnya berasal dari luar negeri, Kiyoshi yang sayang kepada Pak Jamal, ia pun dengan mudahnya memberikan izin agar ayah satu-satunya itu juga tidak kesepian. Balik masa sekarang, saat mempersilahkan masuk dan mendapat ciuman hangat dari sang ibu, Kiyoshi pun hanya bisa diam dan menyadari kalau ternyata selama ini pipinya bau tai kucing. Merasakan efek samping dari racun yang diproduksi pipinya, Kiyoshi pun duduk terbujur kaku saat minum teh bersama sang ayah dan Mbak Jun sang ibu baru. Melihat anaknya tak bisa bergerak kebanyakan berimajinasi, Pak Jamal pun bilang kalau Kiyoshi tak perlu malu karena Mbak Jun sekarang sudah resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Di samping bahasa Jepangnya yang sudah sangat fasih, sang ayah pun bercerita kalau istrinya yang berasal dari Amerika itu juga sedang belajar tentang kebudayaan Jepang dan meminta Kiyoshi untuk mengajari ibunya itu. Bingung memikirkan dari mana ayahnya bisa dapat istri secantik itu, Kiyoshi pun hanya bisa mengantuk karena efek samping dari bau teh kerbau yang dirutnya masih belum juga hilang. Besoknya, layaknya seorang ibu rumah tangga, meskipun lelah, Mbak Jun pun terlihat tetap semangat untuk membersihkan rumah sambil tungging-tungging. Mas pipi bau yang tak sengaja lewat dan melihat tungging-tungging ibunya, Mas Kiyoshi yang tidak tahan, ia pun melarikan diri saat sang ibu tahu dan menghampirinya karena ingin menyelamatkan lele-lelenya yang sudah mengamuk akibat kesurupan. Tahu kalau lele-lele Kiyoshi ternyata mempunyai respon yang cukup cepat, Mbak Jun pun tersadar kalau mas-mas pipi bau lumayan bisa dijadikan cemilan. Malamnya, saat cangkul gergaji perdana guna menciptakan generasi baru blasteran Amerika-Jepang, Mas pipi bau yang terlalu keseringan tidak sengaja lewat. Ia pun mendapati suara gemuruh badai meteor angin ribut yang didengarnya dari kamar sang ayah. Takut terjadi apa-apa dengan Pak Jamal ayahnya, Mas Kiyoshi pun bergegas mengintip guna ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Kaget melihat ayahnya berjuang sendirian melawan dewa petir, Mas Kiyoshi pun terharu saat mengetahui ayahnya babak belur tapi tidak membutuhkan bantuan orang lain. Besoknya, saat menghabiskan waktu minum teh bersama, Pak Jamal yang melihat Kiyoshi anaknya masih malu-malu di depan meteor ibunya, ia pun berinisiatif menyuruh Kiyoshi untuk ikut tidur bersama agar Kiyoshi bisa menjadi dekat dan menjalin kebersamaan dengan ibu barunya. Keputusan Pak Jamal penghancur dewa petir itu pun ternyata berdampak buruk bagi dirinya. Ketika sudah tengah malam, Mbak Jun yang masih merasa kentang dengan cangkul gergaji suaminya, ia pun merayap membangunkan Mas Pipi Bau
dan mengajaknya cangkul gergaji menggunakan elemen raiton. Besoknya, berhubung sudah merasakan sengatan-sengatan petir yang dihantarkan kerang jeli ibunya, Mas Pipi Bau pun dengan ikhlas lapang dada tidak mau menolak saat Mbak Jun minta sedikit cangkul gergaji ketika Pak Jamal sibuk menelpon. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Jun yang menghabiskan hari-harinya bersama Mas-Mas Pipi Bau dengan curi-curi sedikit cangkul gergaji unlimited tak terbatas di tepi sudut ruang dan waktu, cuy. Oh, aduh. Udin, apa nih? Yes! Ya mungkin segini aja ya untuk Pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film JUL Strip 230 di Google Chrome. Cuy. Dari film ini kita bisa belajar, mantap nih, selalu ada pesan moral ya. Kita tidak memiliki kendali atas apa yang akan orang lain lakukan terhadap kita. Akan tetapi kita bisa mengendalikan apa yang akan kita lakukan untuk meresponnya. Kita sebagai laki-laki, meskipun sulit, baiknya belajarlah untuk melawan keinginan kita apabila hal itu memang bukanlah sesuatu yang bukan milik kita. Karena salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh seorang pria adalah kekuatan untuk menguasai dan mengendalikan kemauan diri. Mantap nih gue nih. Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.